everyone, welcome back to our channel English for Ya. I'm Miss Lisa. Nah, untuk video ini kita akan lanjutkan video yang pertama. Oh iya, bagi teman-teman yang belum melihat video part satunya, jangan lupa dilihat dulu ya sebelum lanjut ke video kedua ini. Di video kedua ini adalah lanjutan dari video pertama, masih tentang bedah soal ujian sekolah tahun 2020 untuk level junior high school. Nah, di sini pasti teman-teman masih dalam masa study from home. Ingat ya, kalian itu belajar dari rumah, bukannya libur. Jadi buat teman-teman yang masih study from home, tetap belajar, jangan males. Melalui video ini, kalian bisa belajar lebih tuh tentang persiapan ujian sekolah. So, check it out! Let's move to the next text. Di situ kalian lihat ada sebuah teks lagi, itu adalah teks naratif. Teks naratif tentang seekor rubah dan seekor kucing. Kita langsung saja ke soalnya. Number 12. From the story, we learn that. Jadi sebenarnya ya, soal ini tuh menanyakan tentang moral value, nilai moral. Biasanya dalam cerita-cerita kan terdapat tuh hikmah atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis untuk pembacanya. Untuk nomor 12 itu ditanyakan tentang moral value-nya. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Caranya ya cuma satu. Kalian baca cepet dulu dari awal sampai akhir, baru kalian simpulkan kira-kira moral value dari cerita itu seperti apa. Untuk menjawab soal moral value, kalian itu harus memperhatikan betul inti ceritanya. Biasanya opsi dari model soal seperti ini itu mirip-mirip. Opsinya pun biasanya aneh-aneh. Meskipun begitu, kalian itu harus memilih opsi yang memang relate atau berhubungan dengan ceritanya langsung. Meskipun opsi itu menurut kalian sendiri aneh, tapi kalau memang itu sesuai, kenapa enggak? Kalian harus pilih opsi itu. Di sini itu inti ceritanya ada seekor rubah yang memang punya trik licik yang banyak dan seekor kucing yang hanya memiliki beberapa trik. Tapi di akhir cerita, si rubah justru terjebak sendiri dengan trik yang dia pikirkan. Hingga akhirnya dia itu berakhir dengan tragis, yaitu dia itu dicabik-cabik oleh segerombolan anjing yang sedang lewat situ. Sedangkan si catnya atau kucingnya selamat, di mana si kucingnya itu naik ke atas pohon sehingga si anjing tidak tahu keberadaan si kucing karena si rubahnya hanya tidur alias pura-pura tidur. Sebetulnya di situ si anjing justru malah merobek-robek si rubah hingga akhirnya dia itu mati. Seperti itu. Jadi, jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang C. A single plan that works is better than 100 doubtful plans. Sebuah rencana yang bekerja itu lebih baik daripada ratusan rencana yang meragukan. Number 13. What did a cat do when a pack of dogs came? Apa yang kucing lakukan ketika segerombolan anjing datang? Untuk menjawab soal seperti ini, kalian langsung saja ke teksnya. Kalian cari, kira-kira itu di paragraf berapa? Yuk kita cari. Nah, jawabannya itu berada di paragraf keempat. Kalian lihat, di situ ada kata at once the cat ran to the nearest tree and climb into its branches. Jadi untuk soal nomor 13 itu jawabannya ada di teks langsung. So untuk number 13 the correct answer is B. It ran and climbed into the tree's branches. Do you got it? Let's move to number 14. Number 14. The fifth paragraph mainly discuss about. Untuk soal nomor 14, jawabannya itu sama seperti nomor 13. Jadi ada di teks langsung. Paragraf 5 itu ide utamanya apa? Di paragraf 5 itu membahas bagaimana endingnya. Dia itu
dicabik-cabik oleh segerombolan anjing itu. Berarti langsung jawaban yang betul berarti yang D, the end of the fog. Oh iya, sedikit tips dari Miss Lisa. Ketika ada teks yang hubungannya dengan informasi yang ada di teks tersebut, jawabannya pasti urut alias dari atas ke bawah. Tidak mungkin jawabannya, misalnya untuk soal nomor 13 di bawah, soal nomor 14 jawabannya di atas, itu tidak mungkin. Let's move to the next slide. Kalian lihat lagi, di situ ada sebuah teks, yaitu teks procedure. Teks ini itu tentang tips bagaimana untuk mengamankan handphone yang basah. Kita langsung saja ke nomor 17. Number 17. The advantage of following steps above is that the advantage. Keuntungan dari tips mengeringkan atau mengamankan handphone yang basah. Berarti apa keuntungannya? Langsung jawabannya berarti yang D. We can operate our cell phone again. Kita dapat mengoperasikan telepon atau handphone kita lagi. Logikanya kan gini, ada tips untuk mengeringkan atau mengamankan HP yang basah. Keuntungan dari tips itu kira-kira apa? Pasti ya kita dapat mengoperasikan handphone kita lagi, handphone kita kering dan kita bisa mainan handphone lagi. Number 18. We must wipe the water quickly, bla bla bla, avoid the phone's damage. Untuk soal nomor 18 di situ ada kalimat, kemudian ada bagian yang dihilangkan. Kalian lihat di situ itu ada dua kata kerja. Biasanya kalau ada dua kata kerja yang terakhir atau yang kedua itu ditambahi preposisi. Kebetulan jika ada kata kerja, depannya pasti preposisinya itu to. Kenapa tidak yang at? Kenapa tidak yang in atau on? At itu biasanya diikuti ke tempat yang spesifik. Misalnya di taman, di dapur, at the garden, at the kitchen. Kemudian kalau in itu artinya di dalam, berarti di dalam suatu ruangan atau tempat. Sedangkan on itu di atas. Next, ada lagi sebuah teks pendek tentang kartu ucapan. Kartu ucapan apa? Kartu ucapan selamat atas kelulusan. Siapa yang lulus di situ? Yang lulus di situ itu Farah, sedangkan yang memberikan ucapan adalah Atin. Langsung saja ke soalnya. Number 17. Congratulations on graduating, Paul. The underlined word is similar to pal. Sinonim dari pal artinya di sini itu adalah teman. Sinonimnya berarti langsung jawaban yang betul yang B, friend. Next, number 18. You are star in making sign on. The meaning of the utterance above is, untuk soal nomor 18 ini adalah soal kiasan. A star, bintangnya di sini maksudnya itu si Farah. In making sign on, bersinar. Bersinar ini diibaratkan kesuksesan. Berarti Farah yang bisa sukses karena usahanya dia sendiri. So, the correct answer is A. Farah can be successful by herself. Do you got it? Ibaratnya, bintang itu bisa membuat cahayanya sendiri. Lah Farah itu bisa sukses karena usahanya dia sendiri. Bagaimana bisa sukses? Dengan belajar ataupun berdoa. Ya, kita lanjut ke teks terakhir. Di sini ada sebuah teks, yaitu teks label. Di sini tuh labelnya itu label obat. Obat apa? Obat batuk. Langsung saja ke soal nomor 19. Number 19. The medicine is suitable for kids who suffer.
obat tersebut cocok untuk anak-anak yang menderita. Tadi di awal kan sudah Miss jelaskan kalau ini adalah label obat batuk. Berarti jawabannya langsung yang C, cold. Next, number 20. The form of the medicine is, bentuk dari obat tersebut yaitu. Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Kalian lihat di label tersebut ada kata cough syrup. Sirup. Kalian tahu kan sirup itu wujudnya apa? Apakah kapsul, tablet, bubuk, atau cair? Kira-kira apa? Very good. Sirup bentuknya itu cair. Berarti jawaban yang betul yaitu yang A, liquid. Do you got it? Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah tonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lagi buat tonton video English Foria yang lainnya. Bye-bye!